Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tongkat Emas Edukasi, saluran yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal SJT P3K tahun 2023, yang mana soal-soal ini saya rangkum dari berbagai sumber yang sudah keluar pada ujian kemarin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan rugi jika meninggalkan video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa dukungan Bapak Ibu channel ini tidak akan berkembang. Baik, kita lanjutkan saja pada soal yang pertama. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Mari kita coba bedah dan bahas jawabannya satu persatu. Kata kunci dalam soal di sini ada kata permintaan yang tidak masuk akal. Maka, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita lihat jawaban A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. Nah, artinya jawaban ini Bapak Ibu menunjukkan sikap penolakan berdasarkan keterbatasan waktu. Maka jawaban A ini tidak tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. Nah, jawaban ini menunjukkan sikap pasif dan kurang kritis terhadap permintaan atasan Bapak Ibu. Karena ini hanya langsung menerima saja tanpa pertimbangan lebih lanjut. Maka jawaban B ini kurang sesuai Bapak Ibu. Kita lihat jawaban C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. Nah, opsi ini Bapak Ibu mencerminkan sikap fleksibel dan realistis. Namun di sini menjadi ambigu tergantung pada situasi konkretnya. Maka yang C ini pun kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban E dulu. Saya akan menolak tegas. Nah, ini baru jawaban yang menunjukkan sikap tegas Bapak Ibu. Namun di sini menolak permintaan yang tidak masuk akal ini dapat dianggap sebagai sikap yang kuat dan jujur. Namun berdasarkan tadi, maka yang E ini Bapak Ibu tidak sesuai. Kita lihat jawaban kita yaitu D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Nah, ini merupakan sikap yang jujur dan realistis Bapak Ibu. Jadi mengakui keterbatasan dan tidak ragu untuk menolak jika itu tidak memungkinkan. Maka dari pertanyaan yang paling sesuai adalah jawaban D Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu, pembangunan yang berbudaya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, pembangunan nasional Indonesia tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek budaya dan sosial. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Nah, kata kunci dari soal di sini adalah orang tua sakit, kemudian pekerjaan kantor tidak bisa ditinggalkan. Maka hal yang harus dilakukan adalah berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang diperlukan. Nah, ini artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan, namun tetap memperhatikan kondisi keluarga dengan mengkomunikasikan keadaan kepada atasan. Nah, itu baru sikap profesionalisme Bapak Ibu. Jadi di antara jawaban yang paling sesuai adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada A. UU nomor 36 tahun 1999, B. UU nomor 23 tahun 2002, C. UUD 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Bapak Ibu, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara dan nilai-nilai Pancasila. Jadi, untuk jawaban ini tidak perlu saya bahas satu persatu Bapak Ibu, karena semuanya sudah jelas. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Silahkan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Jadi, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, tertib sosial merupakan ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, jawaban mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku mencerminkan pemahaman yang benar. Maka jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian,
D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Jadi bahasa dan kesenian. Nah, opsi ini Bapak Ibu mencakup bahasa, seni, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi pilihan bahasa dan kesenian mencakup dua aspek penting dari kebudayaan. Maka dipastikan jawaban yang tepat adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Kompromi. Mari kita pecahkan masalah dari soal di sini. Di sini kata kuncinya Bapak Ibu, pemecahan masalah dengan perundingan. Sudah jelas itu arti dari kata kompromi, Bapak Ibu. Saya bacakan maknanya ya. Jadi kompromi di sini adalah pemecahan masalah dengan cara perundingan melibatkan kompromi, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang sudah diterima oleh keduanya. Maka sudah jelas jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Next, ke soal berikutnya. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, tradisional. Nah, di sini budaya lokal seringkali mencerminkan tradisi, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah tradisional. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. C. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Nah, jadi dari beberapa opsi jawaban di sini tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya yakin Bapak Ibu sudah yakin dengan jawaban D. Dari jawaban A hingga E yang paling tepat adalah D, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, Bapak Ibu, mudah sekali untuk menjawabnya asalkan Bapak Ibu teliti dalam hal soal ataupun tiap opsi jawaban. Intinya dalam mengerjakan soal Bapak Ibu pahami apa maksud dari soal serta tiap opsi jawaban. Karena itu pengalaman saya saat mengikuti tes P3K itu Bapak Ibu. Dan hasilnya alhamdulillah nilainya sangat memuaskan tanpa afirmasi. Semoga Bapak Ibu nanti bisa dapat seperti saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan sehingga Bapak Ibu nantinya bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 ini Bapak Ibu. Untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga meskipun singkat tidak seperti biasanya, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan dalam menjawab
tes P3K tahun 2023 ini. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah dukung terus channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa dukungan Bapak Ibu channel ini tidak akan berkembang seperti ini. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.